lebih mantap daripada di gerejanya sendiri. Ya. Jadi sekalipun di gerejanya sudah dibaptiskan, nanti ikut tour begitu ke Yerusalem, dibaptiskan lagi. Iya. Karena Lebih. saya khawatir bahwa di dalam pemahaman orang ini, baptisan memang punya dimaknai punya kekuatan magis gitu ya. Dosa itu ya karena ini personifikasi ya, berarti dosa itu merupakan bahaya yang berasal dari luar, yang mengancam kehidupan manusia. Ya. Dan dia bukan hanya sosok kuasa, tetapi menjadi sosok pribadi. Semacam itu. Iya betul itu Tetap menarik. sebagai hamba, tetapi berbeda secara esensial dari hamba dosa menjadi hamba Allah, melakukan apa yang Sahabat YKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang kita dapat berjumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Pada saat ini saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Sahabat Ngulik Alkitab, program Ngulik Alkitab ini kami persembahkan kepada para sahabat pecinta Ngulik Alkitab sebagai media, sebagai sarana bagi sahabat semua membaca Alkitab dengan tekun dan tentu saja menggali setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik. Karena itu, para sahabat, kita memerlukan bantuan, kita memerlukan pertolongan dari narasumber sehingga teks Alkitab yang kita baca ini kita bisa ulik bersama, kita bisa gali, kita bisa temukan pesannya. Pada episode kali ini kita masih mengulik surat Roma, secara khusus Roma pasal 6 ayat 1 sampai 23. Surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai 23 di bawah judul Baptisan Momentum Pertobatan Total dan Radikal. Baptisan Momentum Pertobatan Total dan Radikal. Untuk mengulik teks Roma pasal 6 ayat 1 sampai 23 ini telah hadir di studio seorang narasumber, dan saya mau sapa ini Bapak Pendeta Emeritus Mungki Aditya Sasmita. Salam jumpa Pak Pendeta, yang biasanya wajahnya kalau di program ngulik lebih banyaknya lewat Zoom. Ada episode ini bisa hadir bersama di studio. Pak Pendeta, salam jumpa Pak, terima kasih untuk kesediaan episode ini boleh bersama-sama langsung di studio YKB, Yayasan Komunikasi Bersama. Pak Pendeta, kita memulai ya Pak? Ya. Mengulik Roma 6 ayat 1 sampai 23. Kita awali dalam doa. Pak Pendeta mungkin dapat memimpin kita dalam doa. Baik. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun Anda berada, kita akan mengawali ngulik Alkitab ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena pada saat ini kami boleh bersama-sama mempelajari apa yang menjadi firman yang menyapa kami semua. Agar supaya melalui program Ngulik Alkitab ini kami juga boleh memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan lebih sesuai dengan apa yang Engkau nyatakan kepada kami melalui Alkitab, yaitu firman Tuhan yang kami terima. Biarlah Engkau yang akan memimpin kami, memimpin seluruh percakapan kami, sehingga program ini dan percakapan kami sungguh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengar dan mengikutinya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya membaca Roma 6 ayat 1 sampai 23, dan para sahabat dapat menyiapkan Alkitab dan tentu saja membacanya juga dari tempat masing-masing. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru.
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab ia mati, yakni mati terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, namun ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, entah itu dosa yang memimpin kamu kepada kematian, entah itu ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Namun syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam bahasa sederhana aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Buah apakah yang kamu petik waktu itu yang menyebabkan kamu merasa malu sekarang? Kesudahan semuanya itu ialah kematian. Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, Pak Pendeta, ada 23 ayat dengan judul Baptisan Momentum Pertobatan Total dan Radikal. Saya mau mulai dengan judul nih Pak Pendeta, mengawali segmen yang pertama ini. Ada apa dengan ritus baptisan? Ini sudah berlangsung ribuan tahun. Lalu kemudian Pak Pendeta memberikan judul ini tentang baptisan momentum pertobatan total dan radikal dengan landasan bacaan kita nih, yang mau kita ulik bersama Roma 6 ayat 1 sampai 23. Ya, jadi harus kita akui bahwa di dalam komunitas Kristen, baptisan itu sendiri dimaknai dengan bermacam-macam makna, bermacam-macam arti. Ada yang beranggapan bahwa ini hanya semacam ritual ketika seseorang akan menjadi anggota dari sebuah gereja. Maka harus melalui baptisan. Dan itu bisa dilihat dari berbagai fenomena yang terjadi di antara orang-orang Kristen. Misalnya ketika ia masuk ke sebuah gereja, ingin menjadi anggota, maka harus melalui ritual itu. Nanti suatu saat ketika ia pindah gereja di sana pun memberlakukan hal yang sama. Jadi ini menjadi semacam inisiasi belaka. Inisiasi belaka itu artinya upacara penerimaan anggota baru, begitu. Nah itu ada pemahaman, ada pemaknaan semacam itu. Tapi juga ada yang memaknai sebagai upacara penghapusan dosa.
Ya. Upacara penghapusan dosa. Nah, oleh karena itu harus dilakukan juga berulang kali karena selalu berbuat dosa juga gitu. Iya. Nah, bahkan ada yang memandang baptisan itu punya daya magis, ya, daya magis yang bisa menghasilkan berkat yang banyak lah dalam kehidupan, entah apapun yang dihayati dengan berkat itu sendiri, sehingga ya ada orang-orang yang merasa sangat mantap jikalau dibaptiskan misalnya di Sungai Yordan. Lebih mantap daripada di gerejanya sendiri. Jadi sekalipun di gerejanya sudah dibaptiskan, nanti ikut tur begitu ke Yerusalem, dibaptiskan lagi. Karena saya khawatir bahwa di dalam pemahaman orang ini, baptisan memang punya dimaknai punya kekuatan magis gitu ya, kekuatan magis yang bisa membuat hidupnya lebih baik atau hidupnya lebih terberkati dan sebagainya. Nah, pemaknaan yang macam-macam itulah yang perlu kita tanyakan, apakah ini memang berita yang terkandung di dalam Alkitab kita tentang baptisan. Nah, sangat menarik karena di sini Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 6 ayat 1 khususnya sampai dengan ayat yang ke-11 itu berbicara secara khusus tentang baptisan. Ya. Apa sih makna baptisan yang sebenarnya, yang seharusnya dihayati oleh setiap orang beriman gitu, oleh setiap orang yang ingin menerima baptisan. Dan makna yang paling esensial, paling mendasar, itulah yang saya cantumkan dalam judul kita, bahwa ketika seseorang dibaptiskan harusnya dihayati sebagai inilah momentum saat yang sangat menentukan, di mana terjadi pertobatan total dan radikal. Ya. Oke, jadi Pak Pendeta mengamati ya praktek ritual baptisan, denominasi gereja banyak sekali melakukan ini. Terjebak dalam sikap satu, legalisme semacam Ya kalau masuk anggota gereja berarti baptis gitu ya. Ya. Syarat administratif aja itulah. Begitu ya. Itu ya syarat administratif. Kedua, penghapusan dosa. Jadi karena merasa kita berdosa, sering berdosa, maka untuk menghapus dosa baptis. Kapanpun waktu kita merasa berdosa baptis begitu ya. Atau ketiga, ada daya magis tersendiri nih. Sehingga kalau sebelumnya saya waktu itu basi bayi dibaptis, itu pun cuma diusap gitu ya, itu rasanya kurang, itu nggak berasa, nggak keren. Udah gitu nangis atau lagi tidur gitu ya, jauh dari keren. Lalu kemudian setelah besar, lalu lihat bahwa ada tempat-tempat, spot-spot yang bagus ya. Mungkin juga pada saat itu saya merasa saya berdosa, lalu kemudian hidup baru, lalu kemudian pingin merasakan atau mengalami momen baptisan di tempat yang menurut perasaan saya itu keren, saya bisa menjiwai dan sebagainya. Jadi antara praktek-praktek seperti itu dengan berbagai macam motifnya, Pak Pendeta mungkin justru mengajak kita untuk melihat lagi nih pemahaman sebetulnya yang sesungguhnya tentang baptisan, yang dalam hal ini kita akan bersama-sama akan lihat Roma pasal 6 ayat 1 sampai 23. Dan pertama-tama kita mau lihat dari yang bagian pertama ini kan, Pak Pendeta mungkin saya minta ini untuk menguliknya 23 ayat ya Pak, panjang banget dari 23 ayat. Lalu kemudian Lembaga Alkitab Indonesia membagi ini menjadi dua perikop. Nanti di segmen yang kedua ya Pak Pendeta nanti lalu kemudian menolong kita dalam pembabakan dua ini, yang mana nanti bagian kita memang secara esensial mau belajar betul sebetulnya apa yang menjadi makna baptisan, supaya kita tidak terjebak dalam legalisme, entah itu administratif belaka atau kemudian terjebak pada memaknai bahwa baptisan itu punya daya magis yang kuat, malah jauh dari pesannya. Kita akan ulik bersama-sama itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat DKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Roma pasal 6 ayat 1-23 dengan judul Baptisan, Momentum Pertobatan Total dan Radikal. Kita memasuki segmen yang kedua ini dengan narasumber Bapak Pendeta Emeritus Mungki Asasmita. Baik Pak Pendeta Mungki, kita lanjut di segmen yang kedua ini ya Pak. Baik. Rasul Paulus mau ngomong apa sih Pak tentang baptisan? Kalau kita lihat ayat 1-4 ya Pak, saya mau baca dulu nih. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Baik, ya. Jadi menarik karena perikop kita ini dibuka dengan satu pertanyaan, ya, pertanyaan yang sifatnya retoris begitu ya. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Nah, ini sebenarnya untuk meluruskan atau mencegah terjadinya kesalahpahaman oleh karena tulisan di ayat yang ke-20 dari pasal 5, di mana dikatakan hukum Taurat masuk dan akibatnya pelanggaran menjadi semakin banyak. Namun di mana dosa bertambah banyak, di sana anugerah menjadi berlimpah-limpah. Nah, nampaknya Paulus memiliki kekhawatiran bahwa pernyataannya ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Oh, kalau begitu semakin banyak dosa itu baik. Karena itu berarti semakin banyak anugerahnya gitu. Nah, itu sebabnya kemudian Paulus mencoba meluruskan bahwa apakah demikian? Tidak gitu. Bukankah? Nah, kemudian masuklah dia dalam pemahaman tentang baptisan. Bukankah engkau telah dibaptiskan? Dan dibaptiskan itu dalam pemahaman Paulus berarti bahwa terjadi kesatuan atau persekutuan dengan kematian Kristus dan kebangkitannya. Ini menarik. Dan, apa artinya ya? Itu sangat menarik karena di masa itu ada banyak pemahaman. Jadi perlu kita pahami. Yang pertama, ritual pembasuhan itu bukan monopoli Kristen. Jadi ritual pembasuhan ya, bukan pembaptisan. Tentu baptis itu khas Kristen. Pembasuhan itu dikenal juga dalam agama-agama pagan, agama-agama di luar kekristenan pada waktu itu. Nah, bermacam-macam makna juga, di antaranya adalah ritual pembasuhan ini merupakan satu inisiasi. Upacara inisiasi di mana ketika seseorang akan menjadi anggota atau menjadi anggota baru dari suatu agama pagan, maka melalui ritual pembasuhan. Ya. Nah,
Itu sebabnya kemudian ya sejak zaman Tertullianus itu ya, itu abad pertama itu ya. Iya. Abad pertama itu sudah muncul pemahaman bahwa apa yang diutarakan oleh Paulus, yaitu baptisan, itu berarti persekutuan atau kesatuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus, itu sangat dipengaruhi oleh pemahaman agama-agama pagan ini ya. Tetapi itu tidak betul gitu. Karena Paulus lebih menghayati bahwa pembaptisan itu merupakan satu momentum pertobatan yang total dan radikal sebagaimana yang dia alami. Dia sendiri mengalami pertobatan yang total dan radikal ya, dari seorang Farisi muda yang begitu bersemangat untuk menghabisi orang-orang Yahudi yang percaya pada Kristus. Sekarang dia berbalik, justru dia menjadi pembelanya, menjadi bagian dari orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus. Itu suatu pembalikan yang luar biasa. Dan oleh karena itu tepat sekali kalau itu diekspresikan mati lalu bangkit kembali gitu. Karena dengan kematian itu selesailah sudah kehidupan yang lama, dan kebangkitan berarti menjadi menjalani satu kehidupan yang baru. Nah, pemahaman semacam itulah yang ada di dalam diri Paulus, bukan seperti yang dipahami ritual inisiasi yang memasukkan seseorang menjadi anggota baru, bukan juga mistisisme, mistisisme di mana dalam meditasi yang kontemplatif orang kemudian merasakan kesatuan dengan Kristus dan sebagainya. Itu bukan pemahaman Paulus. Paulus memahami baptisan itu sebagai momentum di mana kita mematikan manusia lama dan hidup baru di dalam bersama-sama Kristus, dengan Allah di dalam Kristus. Jadi ini berangkat dari Paulus karena dari pengalamannya berarti ya juga ya. Dari pengalamannya yang dia merefleksikan perjalanan pengalaman hidupnya, pengalaman imannya yang sebelumnya itu menjadi ya orang muda yang begitu sangat militan, yang dibutakan oleh ideologinya, fanatismenya yang luar biasa, menghabisi orang-orang Yahudi yang memilih mengikut Kristus. Tapi at the moment dia berjumpa dengan Kristus, dan dia benar-benar berubah total tuh dari yang sebelumnya. Kan makanya kita bingung semua dulunya. Makanya orang-orang Kristen juga pada saat itu takut, ini beneran nggak ya? Karena sebelumnya dia dikenal betul. Begitu sangat bergelora, sangat bernafsu untuk membunuh, menghabisi. Tiba-tiba kok berubah. Berarti bagi dia itu baptisan itu justru pertama-tama dan utama adalah momen meninggalkan perbuatan yang lama. Perbuatan lama, diri dia yang lama itu mati, dan hidup baru di dalam Kristus. Dan kesatuan dengan Kristus, dengan kematian dan kebangkitan Kristus itu bukan semata-mata kehendak manusia itu sendiri ya, tetapi ada karya Allah, karya Allah, sehingga orang itu kemudian menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan itulah karya Allah dan penghayatan manusia itu bertemu ya, di dalam proses, di dalam ritual baptisan. Jadi karya Allah bekerja mengerjakan keselamatan, mempersekutukan kita dengan kematian dan kebangkitan Kristus, dan kita menyambutnya. Menyambut dan menghayati bahwa manusia lama saya sudah mati dan sekarang saya hidup secara baru. Perjumpaan itulah yang menjadi momentum baptisan. Dan itulah yang harus dihayati gitu, mestinya oleh setiap orang yang menerima baptisan itu gitu. Jadi bukan administratif, bukan mistisisme, punya daya magis tertentu, bukan juga apakah bisa juga karena saya saking merasakan saya berdosa, saya lalu kemudian merasakan anugerah Tuhan dan saya ingin merasakan momen baptisan lagi, saya mau ulang itu gimana Pak Pendeta? Nah, itu yang orang bisa memahami, ya betul juga ya, tetapi justru di dalam bacaan kita itu ada satu ayat
di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus mati bagi dosa satu kali untuk selamanya. Nah, Ya. itu sebabnya mengapa kita juga menghayati bahwa pertobatan yang radikal dan total itu cukup melalui baptisan itu cukup satu kali. Baptisan yang menjadi momentum. Momentum itu satu kali saja, Iya, tidak berulang belum. kali gitu. Momentum pertobatan radikal dan total itu satu kali. Ya. Bahwa kemudian kita bisa jatuh dalam dosa, iya, itu sebabnya Rasul Paulus juga menasihatkan, mempertanyakan apakah kita boleh lagi jatuh dalam dosa. Itu artinya terbuka kemungkinan ke sana, tetapi tidak perlu bahwa setiap kali jatuh ke dalam dosa lalu dibaptiskan lagi. Oh. Itu bisa tiap minggu, bahkan tiap hari baptisan gitu. Betul. Jadi ini momen, yang namanya momen itu satu kali. Tetapi ketika kita setelah dibaptis, what's next? Ya, Lalu hidup. kemudian harus bagaimana? Ya, jadi bisa saja seseorang itu jatuh lagi dalam dosa, tetapi tidak perlu lalu kemudian dibaptiskan lagi. Ya. Cukuplah pengakuan dosa, pertobatan. Ya. Nah itu yang seharusnya dilakukan gitu. Ya. Menurut saya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dengan mengatakan bahwa Yesus mati hanya satu kali, kan ini kan menjadi semacam patokan begitulah ya, patokan kita di persekutuan dengan kematian Kristus. Kematian Kristus itu hanya satu kali untuk selamanya, maka baptisan pun cukup satu kali untuk selamanya gitu. Iya. Baik, Pak Pendeta, kita lihat di ayat selanjutnya itu ada kata yang juga cukup kuat ya, yang katakan oleh Paulus beberapa kali, kata dosa. Ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghamba diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Sebetulnya konsep dosa itu seperti apa ya, Pak? Ya. Karena judul kita juga adalah baptisan, momentum pertobatan total dan radikal, ini kan bicara tentang dari kan, dari dosa dari lalu dosa. Kemudian hidup baru Betul. dalam Kristus. Ya. Dosa itu sebetulnya apa ya Pak yang dimaksudkan oleh Paulus melalui surat Roma ini? Ya, kata dosa yang dipakai di dalam surat kita ini hamartia. Hamartia itu kata benda. Dan menarik sekali karena dalam surat Roma itu sendiri kata hamartia itu muncul sebanyak 45 kali. 41 diantaranya itu ada di pasal 5 sampai 8. Jadi 41. Iya, sebagian besar pembicaraan mengenai dosa itu ada di pasal 5 sampai dengan pasal 8 ya. Hanya satu kali yang kata kerja. Ya, memakai kata kerja yaitu hamartanein. Hamartanein itu kata kerja dari hamarta, ya, hamartia. Nah, di sini Paulus melakukan personifikasi. Ya. Jadi dosa itu bukan hanya sekedar kuasa, tetapi menjadi semacam person, menjadi semacam pribadi gitu ya, yang berusaha untuk yang bekerja secara aktif, berusaha untuk merebut manusia ya, untuk kembali menjadi hambanya. Ya. Jadi ini merupakan satu personifikasi dari satu kuasa, ya, kuasa yang bekerja di dalam kehidupan manusia, yang selalu mencoba untuk membawa manusia itu ke dalam dosa. Ya. Jadi ini menarik karena di 3 pasal itu sebagian besar pembicaraan mengenai dosa ada di situ. Pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-8. Dan Paulus melihat bahwa dosa itu, ya karena ini personifikasi ya, berarti dosa itu merupakan bahaya yang berasal dari luar. Yang mengancam kehidupan manusia. Ya. Dan dia bukan hanya sosok kuasa, tetapi menjadi sosok pribadi. Semacam pribadi begitu ya, personifikasi, kata benda kan, ya, menjadi kata benda. Ya. Jadi dia menjadi semacam personifikasi dari sebuah kuasa yang terus-menerus bekerja di dalam kehidupan manusia. Ya. Bagi Paulus, prinsip hidup beriman itu seperti apa ya Pak?
prinsip dari hidup beriman dibicarakan secara panjang lebar oleh Paulus itu mulai dari ayat 12 bacaan kita. Jadi ini menarik karena LAI membagi dua itu berdasarkan pertanyaan yang bersifat retoris di ayat 1 dengan ayat 15. Padahal sejak ayat 12 itu Paulus sudah berganti topik sebenarnya. Ya. Dia tidak lagi berbicara soal baptisan, tapi dia berbicara tentang kehidupan pasca baptisan. Jadi ayat 11 itu kan, mulai demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Itu selesai. Lalu ayat 12, sebab itu sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa. Jadi hidup beriman berarti hidup yang terus berjuang melawan godaan dosa. Nah, berarti waktu pertama itu setelah menerima baptisan itu momen pertobatan, baru setelah itu adalah memperjuangkan hidup yang baru. Hidup yang baru yang terus-menerus harus melawan godaan-godaan dosa. Apa godaan dosa? Memang macam-macam. Yang menarik di sini yang menjadi perhatian dari Paulus adalah berbicara tentang kaitan dengan hukum. Hukum yang dimaksud oleh Paulus jelas sekali hukum Taurat. Itu menarik ya. Dan itulah yang menjadi fokus dari ayat 12 sampai dengan ayat 23. 12 sampai ayat 23. Ya, hidup bagi Allah itu berjuang melawan dosa. Dan apa yang dimaksudkan dengan dosa di dalam bagian ini adalah hukum Taurat. Ini menarik ya. Dosa kaitannya dengan hukum Taurat. Tetapi juga di sisi yang lain juga rasanya Rasul Paulus juga memberikan penghormatan kan kepada hukum Taurat. Tetapi justru di sisi yang lain juga dosa itu dikaitkan dengan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat kan ada ratusan ya. Banyak banget ya. Betul. Sebetulnya di bagian apa? Di bagian apa Rasul Paulus membidik yang ada dalam hukum Taurat yang dikaitkan dengan dosa. Ya, seorang teolog bernama Tom Yacob itu memang mengutarakan bahwa pemahaman Paulus tentang hukum ini memang membingungkan. Pada satu sisi dia kan orang Farisi ya Pak. Ya, kesan yang sangat kuat bahwa hukum Taurat itu dosa bahkan kutuk ya. Tetapi pada sisi yang lain Paulus juga mengatakan bahwa yang terpenting adalah mentaati hukum Allah, perintah Allah. Dan apa yang dimaksudkan dengan hukum dan perintah Allah tidak lain adalah hukum Taurat. Ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya sikap Paulus terhadap hukum ini? Nah, seorang teolog lain, Fitzmayer itu justru mengatakan bahwa pada dasarnya Paulus tidak anti terhadap hukum Taurat. Pada dasarnya. Yang dia lawan itu sebenarnya adalah sikap legalisme. Sikap legalisme itu menjadikan hukum ini seperti monster, ya, yang sangat membebani dan menindas manusia. Ya. Dan sikap yang sama sebenarnya juga ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ketika ia mengatakan bahwa hukum Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum Sabat. Artinya hukum Sabat itu penting sejauh itu menolong manusia untuk menjadi lebih manusiawi. Tetapi ketika manusia untuk hukum Sabat, itu berarti manusia ditindas oleh hukum Sabat. Ya. Dan itu yang ditolak oleh Tuhan Yesus maupun juga oleh Paulus. Sikap legalisme ini. Berarti bukan pada hukum Sabatnya. Bukan hukum Sabatnya sendiri yang ditolak. Kalau kita memperhatikan bagaimana hukum Taurat atau di dalam Perjanjian Lama tentang hukum Sabat, itu hukum yang sangat membebaskan. Termasuk di dalamnya tahun Yobel segala macam, itu tahun yang itu hukum yang membebaskan manusia, yang mengangkat derajat manusia, memanusiakan manusia. Tapi ketika kemudian ini diberlakukan dengan sikap yang sangat legalistik, ini menindas gitu. Baik, jadi ketika manusia memperlakukan hukum Sabat, memandang hukum Sabat secara legalistik, justru disitulah hukum Sabat berubah menjadi monster, kira-kira begitu. Iya.
bagi manusia tidak lagi memerdekakan, melainkan justru memperbudak. Ya. Baik Pak Pendeta, selain salah satunya hukum Sabat yang telah dipelintir begitu ya, lalu kemudian dilihatnya secara legalistik, apa hal lain dari hukum Taurat yang menurut Paulus ini justru membahayakan karena telah berubah menjadi monster? Kita akan ulik itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat YKB TV, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Roma pasal 6 ayat 1-23 dengan judul Baptisan, Momentum Pertobatan Total dan Radikal. Kita memasuki segmen yang ketiga. Sahabat dapat berinteraksi dalam komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, mungkin kita lanjutkan di segmen ketiga. Selain tentang hukum Sabat yang dapat dipelintir karena sudah diperlakukan ya secara legalistik dan berubah menjadi monster, apa hukum yang lain yang dibidik oleh Paulus dan ini menjadi persoalan gitu dalam hukum Taurat? Ya, setidaknya ada dua hal lain, yaitu yang pertama adalah hukum sunat dan yang kedua adalah hukum tentang makanan, ya halal dan haram. Ya. Nah, ketiga hukum ini yaitu Sabat, sunat dan hukum tentang makanan ini sangat terkait dengan identitas Yahudi. Jadi sebenarnya kalau ada orang-orang Yahudi Kristen yang berusaha memaksakan ketiga hal ini, sebenarnya mereka ingin mempertahankan identitasnya, identitas Yahudi, bahwa sebagai orang luar yang mau menjadi pengikut Kristus, yang mau percaya pada Kristus, harus tetap menyandang identitas Yahudi. Dan ini menjadi beban. Menjadi beban. Pertama sunat, ya tentu kita harus membayangkan bahwa sunat pada masa itu tidak sama dengan sekarang yang dengan teknologi yang sudah canggih dan orang ngeri begitulah ya dengan tradisi, dengan apa yang dilakukan dengan penyunatan itu. Kemudian soal hukum makan. Nah, makan di banyak budaya masyarakat itu menjadi menjadi wahana atau apa untuk persekutuan. Wah, Yesus sendiri juga menganggap bahwa makan bersama itu sebuah persekutuan. Itu sebabnya menjelang penderitaannya dia melakukan perjamuan malam bersama dengan para murid. Itu menjadi simbol dari sebuah persekutuan. Lalu ketika diberlakukan hukum makan harus begini, harus begitu dan sebagainya, orang yang bukan Yahudi akan kesulitan untuk masuk, orang-orang Yahudi akan sulit menerima hadirnya orang-orang bukan Yahudi. Nah, ini menjadi hambatan orang datang kepada Kristus, dan ini oleh Paulus namanya dianggap sebagai sebuah dosa. Jadi barang siapa yang menghambat atau menghalangi orang datang kepada Kristus itu dosa. Jelas itu. Jadi ketiga hal itulah yang dilawan mati-matian oleh Paulus, bukan hanya dalam surat Roma, surat Galatia itu jelas sekali. Dalam surat Galatia itu
bahkan Petrus pun dikecam toh Ya, oleh Paulus di dalam surat-surat Galatia itu, Ya, dalam surat betul. Galatia itu. Betul. Ya. Jadi mereka malah mengidolakan jadinya ya tiga hal ini yang Ya. bagi mereka tuh identitas yang sangat eksklusif rasanya Ya. buat mereka. Ya. Jadi mereka memberlakukan kalau you mau masuk menjadi bagian ini lalu kemudian kamu harus melakukan ini. Padahal justru dengan mengidolakan tiga hal itu membuat mereka jadi terhalang untuk kenal Ya. Tuhan Yesus. Ya. Dan bagi Paulus itu tindakan dosa. Ya, karena memaksa orang, barang siapa yang mau menjadi Kristen dia harus menjadi Yahudi juga. Iya, betul. Jadi itu Betul. sesuatu yang ditolak oleh Paulus. Iya, begitu. iya. Ya. Karena itu apa ajakan Paulus di ayat selanjutnya setelah kita ini dimerdekakan Ya. dari dosa, disadarkan bahwa tiga hal itu, ketika tiga hal itu katakanlah diberhalakan, ya kita sudah melakukan tindakan dosa. Ya, jadi bagaimana menempatkan hukum itu secara benar. Jadi nampaknya secara tidak langsung Paulus ingin mengatakan bahwa kita ini harus berada di dalam ketegangan yang kreatif antara menolak sikap legalisme, ya, hukum di atas segala-galanya, tapi juga sekaligus menolak hukum kehidupan tanpa hukum. Nah, itulah yang Iya, dipakai iya. oleh Paulus dalam suratnya itu di ayat-ayat terakhir dengan mengatakan kecemaran atau di bagian yang kedurhakaan. Iya, Itu iya, sebenarnya yang Ayat dimaksudkan 19 ya Pak. Ya, Sahabat. kecemaran. Dalam bahasa sederhana aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, jadi kata kedurhakaan itu ada yang menerjemahkan dengan dalam bahasa Inggris anarki. Anarki itu adalah satu situasi, satu kondisi tanpa hukum, tanpa aturan, anarkis, jadi kekacauan. Nah, itu yang juga ditolak oleh Paulus. Jadi dia menolak sikap legalisme dan tapi sekaligus juga dia menolak sikap tanpa hukum, tanpa aturan, karena kemudian itu hanya akan menimbulkan kecemaran dan kedurhakaan. Ya. Nah, sebagai orang yang telah dimerdekakan dari hukum dari hamba dosa, sekarang ya ini sebuah paradoks. Iya. Paradoks artinya dibebaskan dari hamba dosa, menjadi budak Allah, itu budak kebenaran. Betul. Ya, jadi ini itu artinya apa? Iya, betul ya, itu menarik. tetap sebagai hamba, tetapi berbeda secara esensial dari hamba dosa menjadi hamba Allah, melakukan apa yang benar, ya, yang akan membawa pada pengudusan dan bahkan juga kepada hidup yang kekal. Gitu. Jadi perbedaannya adalah ketika tunduk menjadi hamba kebenaran ada tujuannya dibawa kepada pengudusan. Ya, dan kehidupan yang kekal. Ya. Tapi kalau menjadi hamba dosa dibawanya justru pada kebinasaan. Ya. Jadi yang ditolak itu sikap tunduknya kepada apa begitu ya? Tunduk kepada kebenaran itu bukan sesuatu yang buruk, kan tadi Pak Pendeta tadi sudah sampaikan ya, bukan berarti lalu kemudian setelah dimerdekakan lalu kemudian jadi bebas melakukan apa saja. Bukankah itu malah jadi hamba dosa lagi. Ya. betul malah balik lagi ya, ya. menjadi hamba dosa yang semula menolak untuk sikap legalisme terhadap hukum, tetapi menjadi suka-sukanya malah hidup menjadi hamba nafsunya, hamba keinginannya. Betul. Dimerdekakan bukan berarti masuk lagi kepada menghambakan diri pada keinginannya, melainkan menjadi hamba kebenaran. Ya. Berarti identitas kita dipulihkan begitu ya Pak Pendeta? Ya,
Ya. Baru, betul-betul baru. Ya, menjadi ciptaan yang baru, ya, yang hidup secara baru pula, gitu. Oke, baik. Relevansinya nih Pak Pendeta untuk kita, Ya. dari semua yang sudah Pak Pendeta mungkin sampaikan secara khusus ini di bawah judul baptisan, momentum pertobatan total dan radikal dari dosa, ya, menjadi hamba kebenaran. Ya, ada beberapa. Yang pertama jelas kita diajak untuk menghayati bahwa baptisan itu bukan sekedar inisiasi, bahwa dalam kebanyakan peraturan gereja, termasuk gereja kita GKI, bahwa seseorang yang akan menjadi anggota gereja harus melalui ritual baptisan, itu betul, tetapi jangan hanya berhenti di situ, dan bahkan itu jangan terlalu ditekankan. Ya. Penekanannya justru pada persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Artinya bahwa saat saya dibaptiskan itu berarti momentum pertobatan yang radikal dan total. Saya mati, kehidupan lama saya mati, dan saya memasuki satu kehidupan yang baru. Penghayatan itu sangat penting supaya punya daya juang untuk melawan godaan-godaan dosa tadi. Ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting untuk diwaspadai oleh kita sebagai orang Kristen adalah sikap legalisme. Legalisme yang dari awal sudah ditentang oleh Tuhan Yesus, tapi seringkali di dalam kekristenan sendiri muncul legalisme. Nah, dalam sikap praktek. legalisme dalam prakteknya, misalnya Alkitab ini apa sih? Alkitab itu firman Tuhan yang menuntun kita, memberi inspirasi. Tetapi seringkali Alkitab itu kita jadikan kitab hukum. Ya, kita mudah sekali menghakimi orang dengan ayat-ayat Alkitab. Menurut saya itu sikap legalisme. Ya, harusnya tidak demikian. Ya, bahwa dia menginspirasi kita, memberikan tuntunan, terang dan sebagainya, itu oke. Ya, tetapi berapa banyak sedikit-sedikit carikan ayat Alkitab untuk menghukum orang. Ini sikap legalisme yang itu yang harus diwaspadai. Jadi prinsip legalisme itu adalah pemujaan terhadap hukum dan aturan yang kemudian tidak segan-segan menihilkan nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Manusia kemudian jadikan objek hukum, ya, bukan menjadi subjek hukum. Ya, ini yang seringkali tanpa kita sadari, memperlakukan Alkitab seperti itu, dan sikap semacam itulah yang sebenarnya ditentang oleh Tuhan Yesus sendiri. Gitu. Nah, juga orang Kristen harus, ya itu berkaitan dengan itu, memang orang Kristen harus sadar dia berada dalam ketegangan yang kreatif tadi, yaitu menolak legalisme dan menolak hukum, hidup tanpa aturan. Hidup tanpa hukum. Soalnya saya sudah dimerdekakan, apapun yang saya lakukan no problem. Itu kacau. Hidup yang semacam itu tentu bukan kehidupan hamba Allah, ya. Hamba Allah itu hidup di dalam ketaatan kepada kehendak Allah, ya. Justru bukan dituntun dalam kebaikan, ya, dan kebenaran, malah di situ malah dituntunnya justru kita membiarkan diri tunduk menjadi budak akan nafsu dan keinginan kita. Jadi kita dalam ketegangan kreatif tadi, ya Pak Pendeta, ya. Di sisi yang lain kita tidak begitu legalis, ya, terjebak pada sikap legalisme, tapi di sisi yang satu juga kita tahu betul bahwa hidup di dalam Tuhan berarti bersedia ditundukkan dalam kebenaran. Ya. Berarti melihat esensinya, ya Pak Pendeta, yang paling utama, ya. Dan Alkitab itu menjunjung tinggi kemanusiaan. Tentu saja ketaatan kepada Allah, tetapi wujud dari ketaatan kepada Allah itu salah satu wujudnya adalah menjunjung tinggi kemanusiaan. Bahwa manusia itu layak mendapatkan penghargaan, sebagaimana Allah juga menghargai manusia. Jadi tidak boleh menindas manusia dengan hukum-hukum yang mematikan kemanusiaan itu sendiri, gitu. Jadi itu yang saya kira perlu dihayati
menjadi pesan dari surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai 23 ini. Iya. Yaitu bahwa kita berangkat dari penghayatan tentang baptisan, Betul. kemudian hidup di Iya. dalam dan bersama dengan Allah. Menjauhi dosa, melawan dosa, ya. Ya, hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Karena dibawa, dituntun dalam hidup yang kekal. Betul, ya. Terima kasih Pak Pendeta Mungki untuk kesediaan mengulik ini pada episode kali ini secara langsung, maksudnya bersama-sama dengan saya di studio YKB. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup episode ini dalam doa. Mari Pak Pendeta mungkin dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akhiri percakapan kita pada saat ini dengan kembali berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh menggali firman-Mu, mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baru, sehingga kami juga boleh semakin menghayati kehidupan kami sebagai orang-orang beriman yang senantiasa menantikan tuntunan dari Allah sendiri. Biarlah program Ngulik Alkitab ini boleh memberkati kami, menjadikan kami sadar akan panggilan dan tugas kami sebagai orang-orang beriman di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin.